Setelah mengetahui anaknya meninggal dengan cara tidak wajar, Patua ini bertekad untuk menuntut balas. Namun, apa yang akan terjadi ketika dia tahu bahwa yang akan dihadapinya adalah komplotan mafia Norwegia yang terkenal kejam? Akankah ada keajaiban ataukah dia sendiri yang kemudian jadi korban? Maka tanpa basa-basi lagi bersama saya Adrik Bill turunan Mandala, inilah alur cerita filmnya. Niels Dickman. Meskipun namanya agak aneh, namun pria ini adalah seorang petugas kebersihan yang baru saja dinobatkan sebagai warga teladan atas integritas dalam pekerjaannya, yakni membersihkan tumpukan salju yang menutupi jalanan. Diplomet ska hänga någonstans. Ja. Namun dia seakan berubah menjadi orang berbeda ketika anak laki-laki satu-satunya ditemukan polisi telah tak bernyawa. Pemuda bernama Ingvar itu meninggal setelah dinyatakan overdosis. Tapi sebagai seorang ayah yang menurutnya sangat mengenal anaknya, tentu saja Niels membantah pernyataan polisi tersebut. Bahkan dia merasa kecewa karena polisi seakan menutup mata tidak menindaklanjuti kasus kematian anaknya. Niels yang terlihat depresi diduga hendak mengakhiri hidupnya dengan meniup ujung bedil. Namun beruntung tindakannya dipergoki oleh Finn, seorang pemuda teman anaknya yang kemudian menjelaskan apa yang telah terjadi. Ternyata dia dan Ingvar terlibat dalam penyelundupan narkoboy, tepatnya kokain, bekerja untuk sekelompok mafia Norwegia. Namun setelah mereka ketahuan telah menghilangkan sekantong kecil benda haram tersebut, maka keduanya dibawa untuk mendapatkan hukuman. Meskipun akhirnya beruntung Finn berhasil kabur. Bahkan pemuda itu berniat minjam dulu 100 kepada Neil untuk ongkos kabur ke luar negeri. Dan Patua itu tidak keberatan memberinya 100 setelah mengetahui siapa saja orang yang terlibat dalam pembunuhan anaknya. Akhirnya sebuah nama telah dikantongi Niels untuk kemudian jadi target pertamanya. Pria bernama Yape, seorang pengedar yang kemudian pada malam harinya setelah mengendap-endap karena takut ketahuan istrinya, Niels menemui pengedar itu di jalanan, tempat biasa ia beroperasi. Yape ini sepertinya menganggap remeh Niels yang menurutnya hanya pria tua, sebaiknya pulang saja. Namun tak disangka, aki-aki yang penuh dendam kesumat itu seakan menyembunyikan naluri pembunuh karena kemudian rentetan bogem mentah mendarat di batang hidung Yape. Setelah itu dia baru mengakui bahwa Ingvar dibunuh dengan cara seakan dia mati overdosis. Hingga setelah mendapatkan nama target selanjutnya yakni pria bernama Ronaldo. Dan akhirnya Niels menghentikan napas Yape untuk selamanya. Sepertinya pria itu sudah merencanakan matang-matang aksinya tersebut. Karena untuk menghilangkan jejak kejahatannya, Niels membungkus jasad korbannya menggunakan ramu kawat untuk kemudian dia buang ke air terjun. Keesokan harinya, Niels mendapati istrinya kini mulai membisu. Karena sepertinya dia tidak setuju setelah mengetahui apa yang telah dilakukan suaminya tadi malam. Meskipun demikian, tak menyurutkan niat Niels untuk melanjutkan aksinya. Karena di malam hari berikutnya, pria tua itu kembali bersiap dengan bedilnya yang kali ini ia potong larasnya. Sengaja dia buat pendek agar mudah untuk dibawa. Dengan bermodalkan ponsel rampasan milik Yape, membuat Niels tidak mengalami kesulitan untuk menemukan Ronaldo. Seorang pria bernama Strike berhasil diketahui oleh Niels untuk jadi target selanjutnya. Dan walaupun sudah jujur, namun nasib Ronaldo pun berakhir sama, yakni sementara itu bos mereka yakni Gripen, sosok bos mafia yang sangat menyayangi anak lelakinya. Saat itu Gripen diketahui sedang pisah ranjang dengan istrinya yang bernama Marit. Bahkan wanita itu juga berniat menggugat cerai suaminya. Sehingga terkuaklah sebuah fakta bahwa Gripen sebagai sosok bos mafia yang sangat disegani anak buahnya, namun sepertinya tidak berlaku bagi wanita tersebut. Du hører fra min advokat. Men vet du hva, det er interessant at du tar det opp. Det er interessant at du tar det opp, for jeg har lyst til advokaten. Hæ?
Permasalahan rumah tangga itu membuat Gripen uring-uringan, apalagi setelah mendengar kedua anak buahnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Slapp av. Kommer ikke hit han. Begitupun dengan nasib Niels, meskipun istrinya tak menggugat cerai, namun wanita itu sekarang mulai ogah disentuh. Karena kini Dickman sudah berubah menjadi orang asing di matanya. Kender du? Akan tetapi Niels seolah menganggap masa bodoh karena keesokan harinya dia kembali menjalankan aksinya. Dengan menggunakan mobil pembersih saljunya, pria tua itu mulai mengikuti Strike dari bandara. Sampai ketika mereka melewati jalan sepi dan sepertinya Strike mulai curiga bahwa dia sedang diikuti. Dengan kecepatan tinggi, benda tersebut bisa saja menabraknya hingga seketika terlempar ke jurang. Namun ternyata Dickman punya rencana lain. Karena tiba-tiba dia merubah arah, dan sesaat kemudian pria itu sudah menghadangnya di depan jalan. Melihat penampilan Niels yang tak mencurigakan, tentu saja Strike tenang-tenang saja ketika pria itu menghampirinya. Namun tak disangka, setelah sedikit basa-basi kemudian, meskipun Niels berhasil menyeret Strike dan memukulinya, namun dia tetap bungkam. Membuat pria itu tampaknya begitu kelelahan hingga ia lebih memilih untuk mengajak Strike untuk tertawa bersama. Namun tak disangka bahwa itu merupakan tawa terakhirnya di dunia. Karena selanjutnya, selain melenyapkan nyawa korbannya, ternyata kali ini Niels juga mendapatkan beberapa paket kokain di mobil Strike yang kelihatannya tidak sedikit itu untuk kemudian dia taburkan begitu saja. Kabar Strike yang tiba-tiba ikut hilang kontak membuat Gripen murka, apalagi setelah mengetahui bahwa anak buahnya itu menghilang bersama 15 kg kokain miliknya. Kejadian pembunuhan beruntun yang menimpa anak buahnya tersebut membuat Gripen berasumsi bahwa seseorang sedang melakukan provokasi terhadap gengnya. Dan tentu saja dia tak akan mencari juri teka dulu selain menuding rival bisnisnya, yakni geng Serbia yang selama ini berbagi wilayah dengan mereka. Oleh karena itu, Gripen memerintahkan anak buahnya untuk menculik salah satu dari anggota mereka yang biasa beroperasi di wilayahnya. Dan dari sinilah masalah menjadi melebar. Sementara itu, Niels yang kini mulai kebingungan karena tak mendapatkan nama calon korban selanjutnya, sedangkan anak buah Gripen saat itu beraksi menculik salah satu anggota mafia Serbia. Yang naas bagi orang tersebut harus menjadi korban salah sasaran. Singkat cerita, Gripen sebagai bos yang baik membawakan minuman untuk anak buahnya. Mendatangi tempat interogasi yang mana pria malang tersebut sudah dijadikan samsak tinju. Namun tentu saja tak mungkin bicara karena sesungguhnya ia tak tahu apa-apa. Maka dari itu, untuk mengakhiri penderitaannya, Gripen sendiri yang kali ini mengeksekusi tawanannya. Di sisi lain, Niels saat itu mengetahui bahwa istrinya telah pergi dari rumah. Yang ia tinggalkan hanya surat kosong dan gantungan baju saja. Namun menyadari bahwa dia masih punya saudara, maka Niels pun segera menemui adiknya. Yakni pria bernama Egil Dickman, seorang pensiunan gangster yang kini memilih menghabiskan masa tuanya bersama istri Cinanya. Yang meskipun bekas anggota mafia, bahkan dengan keahliannya menembak, Egil dijuluki wingman. Namun lagi-lagi semua itu tidak berlaku bagi istrinya. Tack. Wanita itu sepertinya tidak suka apabila suaminya kembali terjun ke dunia hitam. Dan disinilah Egil memberikan informasi bahwa orang di balik terbunuhnya Ingvar adalah komplotan mafia Norwegia yang dipimpin oleh Gripen. Dan sebagai adik yang sayang kepada kakaknya, Egil pun menyarankan agar lebih baik Niels membatalkan niatnya. Karena sebagai mantan anggota mafia yang ternyata dia dulu bekerja untuk ayahnya Gripen, Egil tahu bagaimana kekuatan mereka. Namun karena sepertinya Niels tetap memaksakan kehendaknya, Egil pun mengusulkan bahwa untuk bisa membunuh Gripen, maka Niels perlu bantuan seorang profesional hitman. Sementara itu, polisi mencium bau-bau akan terjadinya perang geng setelah mereka menemukan jasad seorang pria Serbia yang digantung di pinggir jalan. Dan diduga sengaja anak buah Gripen berbuat demikian sebagai bentuk undangan perang bagi mafia Serbia.
Sepertinya polisi mengabari keluarga korban tersebut, karena tak lama kemudian benar saja sekelompok mafia pun datang ke lokasi. Mereka begitu murka dengan provokasi terhadap geng Serbia itu, apalagi yang menjadi korban ternyata adalah anak kesayangan dari pria tua yang biasa dipanggil Papa, bos mafia itu sendiri. Oleh karena itu tentu saja mereka berencana untuk balas dendam. Sedangkan Nils saat itu menjemput si pembunuh bayaran sesuai petunjuk dari Egil, yakni seorang pria Cina bernama Kineseren. Yang dari potongannya terlihat meyakinkan, dan dengan bayaran yang sudah disepakati, keesokan harinya berangkatlah dia. Namun, sungguh di luar prediksi karena ternyata pria itu hanya bertamu ke rumah Gripen, yang kemudian ia menjual nama orang yang menyuruhnya untuk mendapatkan bayaran lebih dari bos mafia tersebut. Dan tentunya dengan senang hati Gripen berbisnis dengan profesional hitman itu, membayar lebih untuk nama Dickman yang sempat membuat dia teringat akan salah satu mantan anak buah ayahnya, yakni Egil Dickman si wingman. Dickman? Namun meskipun dia seorang mafia, tapi nampaknya dia tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tentang kepatuhan terhadap kesepakatan, dan Kineseren dianggap telah melanggarnya meskipun itu kesepakatan dengan orang yang mau membunuhnya. Oleh karena itu, Gripen memerintahkan anak buahnya untuk melenyapkan Kineseren dari muka bumi. Selanjutnya sial kini menimpa Egil karena yang Gripen tahu nama Dickman hanya milik si wingman. Maka tanpa menunggu lama lagi, hari itu juga mereka menjemputnya. Halo wingman. Meskipun tahu bahwa nyawanya berada di ujung tanduk, namun Egil sebagai adik yang baik tak sedikit pun memberikan informasi tentang Nils. Bahkan dengan tegas dia mengklaim bahwa itu semua dia lakukan untuk membalas dendam kelakuan ayahnya Gripen, yang dulu pernah merebut istrinya. Dan sejak itu, Egil Dickman si wingman pun tak terlihat lagi berkeliaran di muka bumi. Tentu saja kematian Egil sewajarnya membuat Nils berduka cita, namun sepertinya tidak bagi istrinya. Nils yang kini hidup sebatang kara kemudian berencana untuk menculik anak kesayangan Gripen. Dan ternyata hal itu serupa dengan rencana bos mafia Serbia yang bertekad hutang nyawa dibayar nyawa, hutang anak dibayar anak pula. Mi ostajemo ovde I vreme je za osvetu. Krv, ja krv, sin, za sina. Di sisi lain, Gripen kembali meeting bersama anak buahnya. Kini dia menyadari telah salah sasaran dengan membunuh anggota mafia Serbia tersebut. Namun ketika Gripen meminta saran kepada anak buahnya, salah satu dari mereka bernama Junior yang kelihatannya sedikit tolol, berbeda dengan teman-teman senior yang lain. Dia menyarankan agar mereka meminta maaf kepada geng Serbia, namun dengan gayanya yang tengil, membuat Gripen jadi punya ide lebih brilian, yakni si Junior songong dihabisi di depan rekan-rekannya dan bestinya sendiri, yang terlihat syok apalagi ketika mereka disuruh memenggal kepala anak tolol itu untuk kemudian dijadikan hadiah ucapan permintaan maaf dengan menyatakan bahwa dialah biang keroknya. Meskipun si papa bos mafia itu sangat berterima kasih atas hadiah tersebut, namun bukan itu yang sebenarnya ia harapkan. Sementara itu, Nils dengan berpenampilan ala-ala mafia, hari itu berangkat ke sekolahan untuk menjemput anak Gripen. Namun karena beliau bukanlah penculik profesional, jadi dia lupa kalau mobil yang ia gunakan berlogo perusahaan tempat kerjanya, lengkap dengan nomor teleponnya pula. Sehingga walaupun dia berhasil membawa anak tersebut mendahului geng Serbia, tapi dengan jelas mereka bisa mengetahuinya. Meskipun mereka gagal, namun setidaknya satu tugasnya ada yang mewakili. Jadi ketika mereka melapor kepada bosnya pun tak begitu dipermasalahkan. Bahkan dengan kesempatan itu mereka gunakan untuk beristirahat sejenak. Karena tak akan sulit bagi mereka untuk menemukan mobil van dan anak tersebut. Sedangkan Gripen yang kemudian mendengar kabar bahwa anaknya diculik, tentu saja membuat dia marah besar, bahkan menangis sedih.
Namun suasana seketika berubah tatkala istrinya datang sambil nyerocos hingga tak ada pilihan lain bagi Gripen selain membungkam mulut wanita itu, walaupun ia agak sedikit malu karena kekerasan terhadap perempuan itu harus ia lakukan di hadapan anak buahnya. Di sisi lain, Niels yang berhasil membawa anak Gripen ke rumahnya, namun sepertinya dia tidak tega untuk melukai anak tak berdosa itu. Bahkan dia tak tahu harus berbuat apa lagi selain berencana memancing Gripen untuk menemuinya esok hari. Dan setelah ia pikir-pikir, ternyata lumayan merepotkan juga menculik anak orang kaya untuk tinggal di rumah sederhananya. Apalagi dengan kebiasaan manja anak tersebut. Karena kemudian diketahui bahwa anak itu tidak bisa tidur apabila tidak dibacakan cerita terlebih dahulu. Maka terpaksa Niels menurutinya, bahkan sampai meninak bobokannya. Keesokan harinya, Gripen kedatangan tamu tadi undang, yakni petugas kebersihan di sekolahan anaknya, yang dengan harapan mendapatkan imbalan, dia memberikan informasi tentang penculik anak bos mafia tersebut. Dari si bapak yang juga sempat melihat alamat di mobil van itu, nama Niels Dickman akhirnya diketahui. Dan Gripen baru mengetahui bahwa Egil si wingman ternyata punya saudara kandung. Namun setelah itu, si bapak yang baik hati tadi pun harus ikut lenyap dari muka bumi. Tampaknya Niels sudah siap menghadapi Gripen. Karena setelah mendapatkan nomor teleponnya, dia pun mengajak bos mafia itu untuk berjumpa empat mata. Namun sebelum pria tua itu menyebutkan lokasi pertemuannya, ternyata mereka telah sampai di rumah Niels. Yang setelah ditemukannya foto tempat kerja petugas kebersihan tersebut, kemudian para mafia segera menuju tempat itu. Kecuali salah satu teman mereka yang diduga masih sakit hati atas kematian bestinya, yakni si Junior. Sehingga pria itu berkhianat, melaporkan lokasi yang akan dituju Gripen kepada mafia Serbia. Halo. Sedangkan Niels sudah bersiap dengan menyembunyikan anak Gripen. Kemudian dia mencari tempat yang menurutnya aman dan leluasa untuk menembak bos mafia tersebut. Namun lagi-lagi, karena dia bukanlah profesional, maka dengan mudah pula anak buah Gripen menemukan dan kemudian menyandranya. Kini pria tua itu hanya bisa pasrah berharap keajaiban atau malah maut yang pertama akan datang. Dan ternyata Tuhan berkata lain, karena sesaat kemudian para mafia Serbia dengan tepat waktu sudah sampai di lokasi tersebut dan baku tembak pun tak terelakkan. Korban jiwa pun mulai berjatuhan, sedangkan Niels yang awalnya hanya mampu sembunyi di kolong mobil, akhirnya ikut terlibat pertempuran dengan menggunakan kendaraan andalannya. Bahkan ketika Gripen berusaha untuk kabur, namun Niels dengan menggunakan mesin canggih penebang kayu, dia berhasil membuat mobil bos mafia itu tak bisa kemana-mana. Disusul dengan sebuah tembakan headshot, yang akhirnya dendam Niels pun terbalaskan. Kini yang tersisa hanya Niels dan si papa bos mafia Serbia, yang tentunya meskipun belum kenal, namun mereka memiliki nasib yang sama dengan tujuan balas dendam kepada orang yang sama, sehingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang bersama. Tamat? Jangan lupa like, subscribe, dan ramaikan komennya untuk semangat saya upload video-video selanjutnya. Saya Adrik Bil Turunan Mandala pamit. Permios.